warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Prasetyaningrum, NPM 1810102015 dari kelompok 5 akan menjelaskan perhitungan biaya pesanan dan biaya proses tentang karakteristik lingkungan pesanan dan proses. Karakteristik lingkungan pesanan dan proses, perusahaan telah menelusuri jumlah biaya dan biaya per unit untuk sejumlah alasan, termasuk dalam pembuatan laporan keuangan, penentuan profitabilitas, dan pengambilan keputusan. Nah, dalam perusahaan manufaktur dan jasa biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan pesanan dan perusahaan proses. Produksi dan perhitungan biaya pesanan. Perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan memproduksi berbagai macam jenis barang atau jasa yang berbeda sesuai pesanan pelanggan. Nah, pada perusahaan berdasarkan pesanan ini memiliki fitur utama dari perhitungan biaya pesanan adalah biaya pesanan adalah biaya untuk pesanan berbeda dengan pesanan lainnya dan harus ditelusuri secara terpisah, dan dalam sistem ini biaya-biaya diakumulasikan berdasarkan pesanan kerja. Terus produksi dan perhitungan biaya proses. Itu perhitungan biaya proses akan berjalan baik jika produk tersebut bersifat homogene, melewati serangkaian proses dan menerima jumlah biaya produksi yang hampir sama. Dalam hal ini, perusahaan yang menggunakan sistem proses mengakumulasikan biaya produksi tersebut berdasarkan proses atau departemen untuk satu periode waktu tertentu. Terus selanjutnya ada perbandingan karakteristik perhitungan biaya pesanan dan biaya proses. Perhitungan biaya pesanan itu produknya sangat bervariasi, terus biaya diakumulasikan berdasarkan pekerjaan pesanan, terus biaya per unit dihitung melalui pembagian total biaya pekerjaan dengan unit yang diproduksi untuk pekerjaan tersebut. Sedangkan untuk perhitungan biaya proses itu produk bersifat homogen, biaya diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen, terus biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses satu periode dengan unit yang diproduksi selama periode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Agni Prasetyaningrum. Di sini perkenalkan, saya Muhammad Ramadan, NPM 1810102032. Untuk teman-teman bisa membuka buku akuntansi manajerial itu karangan Hansen atau Moven itu pada halaman 288. Di situ tertera untuk contoh dari lembar biaya pesanan itu sendiri. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan arus biaya yang berkaitan dengan penghitungan biaya pesanan. Di sini terbagi menjadi beberapa subbab, akan tetapi saya akan menjelaskan terkait dengan dua. Yang pertama yaitu terkait dengan penghitungan biaya per unit dengan menggunakan penghitungan biaya pesanan. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan lembar biaya pesanan. Untuk yang pertama yaitu arus biaya yang berkaitan dengan penghitungan biaya pesanan itu sendiri, yaitu HPP atau harga pokok produksi itu berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama yaitu BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang kedua BB atau biaya bahan baku. Kemudian yang ketiga BOP atau biaya overhead pabrik. Penghitungan biaya normal dan biaya per unit berdasarkan pesanan kerja, yaitu jumlah biaya bahan baku berdasarkan pesanan yang digunakan dalam pekerjaan tersebut, tenaga kerja langsung yang digunakan, dan overhead yang dibebankan dengan menggunakan satu atau lebih penggerak aktivitas. Untuk biaya per unit dengan menggunakan penghitungan biaya pesanan ini sendiri, untuk formatnya yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead itu nanti dijumlah akan menghasilkan jumlah biaya yang kemudian dibagi dengan jumlah unit yang dipesan, maka itu akan menghasilkan biaya per unit untuk biaya per unit untuk penghitungan biaya pesanan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu lembar biaya pesanan. Lembar biaya pesanan atau yang seringkali disebut dengan job order cost sheet, yaitu lembar yang disiapkan setiap kali pesanan kerja baru dimulai. Kemudian beberapa perusahaan mungkin menganggap nama pelanggan cukup untuk mengidentifikasi suatu pekerjaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan konstruksi dapat mengidentifikasi rumah yang dikerjakan dengan kediaman Smith atau kediaman Malkowicz
Baik, perkenalkan nama saya Maida Uswa Waramita, NPM 256. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Muhammad Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan arus biaya bahan baku halaman 298 pada buku Hansen Mowen. Untuk akun bahan baku sendiri, di situ ada saldo awal sampai dengan nanti ketemu saldo akhir. Kemudian ada lembar biaya pesanan, yaitu pekerjaan Saplisik, dan lembar biaya pesanan dari pekerjaan Ligasrong. Di situ ada akun bahan baku langsung sampai dengan overhead yang dibebankan. Kemudian nanti jumlah biaya dan jumlah unit, nanti ketemu biaya per unit. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja langsung. Di situ upah yang dibayarkan jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif upah, ketemunya jumlah tenaga kerja langsung. Masih sama seperti yang di atas, masih ada lembar biaya pesanan pekerjaan Saplisik dan pekerjaan Ligasrong. Untuk yang selanjutnya, pada halaman 300 itu di situ ada arus biaya overhead. Di situ ada overhead aktual dan overhead yang dibebankan. Untuk overhead aktual itu sendiri ada sewa, utilitas, penyusunan peralatan, kemudian nanti sampai dengan asuransi, dan ketemu jumlah overhead aktual. Untuk overhead yang dibebankan itu ada jam tenaga kerja langsung dikali tarif overhead, nanti ketemu jumlah overhead yang dibebankan. Masih sama seperti yang sebelumnya, ada lembar biaya pesanan pekerjaan Saplisik dan lembar biaya pesanan pekerjaan Ligasrong. Itu ada bahan baku langsung sampai dengan nanti ketemu biaya per unit. Untuk yang selanjutnya, saya Ratna Sapriyanti, NPM 2072 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu lingkungan proses dan arus biaya. Untuk yang pertama ada jenis-jenis manufaktur proses. Jenis yang pertama ada proses berurutan. Dalam proses ini unit-unit harus melalui suatu proses sebelum dapat dikerjakan dalam proses selanjutnya. Yang kedua ada proses paralel. Dalam proses ini unit yang telah setengah jadi dapat dikerjakan dalam dua proses yang berbeda. Kemudian secara bersamaan dibawa ke proses akhir untuk penyelesaian. Selanjutnya ada bagaimana biaya mengalir melalui akun pada perhitungan biaya proses. Ketika bahan baku sudah dibeli, biaya bahan baku ini akan mengalir ke akun persediaan bahan baku. Biaya bahan baku biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead yang dibebankan akan mengalir ke akun barang dalam proses. Ketika barang telah selesai, biaya barang yang telah selesai tersebut mengalir dari akun barang dalam proses ke barang jadi. Akhirnya biaya barang jadi dipindahkan ke akun harga pokok penjualan ketika barang dijual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.